Keajaiban besarnya kalau dari aku sendiri adalah rasanya rezeki itu jauh lebih dilancarkan, jauh lebih dipermudah. Mungkin karena itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang keajaiban. Yap, lagi-lagi tentang keajaiban. Kenapa sih Kak kok sering banget ngebahas tentang keajaiban? Karena aku sendiri adalah orang biasa, ya sekali lagi orang biasa yang sangat-sangat mempercayai keajaiban dari Tuhan. Ya, teman-teman bisa lihat di video-video aku yang sebelumnya banyak tentang keajaiban sholawat, keajaiban pagi hari, keajaiban jam 3 sampai jam 5 pagi, keajaiban yang kalau kita dapat dari apa yang kita lakukan sebelum kita tidur. Nah, pokoknya channel ini kebanyakan membahas tentang keajaiban. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas tentang keajaiban mendoakan orang lain. Nah, seperti apa sih keajaiban mendoakan orang lain ini? Untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Keajaiban-keajaiban yang aku share di channel YouTube ini kebanyakan adalah pengalaman pribadi aku sendiri. Lalu kemudian aku cari referensi teori-teori yang menguatkan ya, terutamanya dari buku-buku yang aku baca, baik itu buku-buku Islam maupun buku-buku self-development. Nah, artinya keajaiban yang aku rasain itu juga pernah dirasakan oleh banyak orang. Nah, jadi teman-teman bisa meniru apa yang akan aku share, pengalaman yang akan aku share ini dalam hidup teman-teman, terutamanya buat teman-teman yang sedang mencari keajaiban dari Allah, dari Tuhan gitu. Nah, dan di video kali ini spesifiknya adalah keajaiban mendoakan orang lain. Oh ya, buat teman-teman yang tertarik untuk kayak, Kak, bacaan buku-bukunya apa aja sih? Nah, teman-teman bisa follow Instagram aku di @dnsutari karena biasanya aku sering banget nge-share cuplikan-cuplikan buku, kutipan-kutipan yang emang sesuai gitu ya dengan permasalahan hidup kita sehari-hari di Instagram aku. Jadi follow aja di @dnsutari. Ngomong-ngomong tentang keajaiban mendoakan orang lain. Nah, kenapa mendoakan orang lain itu bisa menarik keajaiban? Karena gini teman-teman, saat kita mendoakan orang lain, itu artinya kita tidak egois. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita nggak kepingin bahagia itu diambil kita sendiri. Tapi kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan buat orang-orang yang sudah kayak berdamai dengan dirinya sendiri, dia tuh yakin bahwa kebahagiaan itu akan lebih bermakna kalau bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi rasa iri, dengki, kemudian ingin bersaing, ingin mengalahkan itu sudah mereda gitu. Nah, salah satu peredamnya adalah dengan ini, kita sering-sering mendoakan orang lain. Di Islam sendiri itu ada hadis yang menyatakan bahwa saat kita mendoakan orang lain, apalagi secara diam-diam, artinya orang lain itu tidak tahu kalau kita mendoakan, nah maka malaikat akan mendoakan agar kebaikan doa yang kita sampaikan ke orang lain tersebut akan kembali kepada diri kita. Ya, koreksi ya kalau salah, ada hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, artinya ya, kita tuh emang udah dianjurkan untuk sering-sering mendoakan orang lain karena sejatinya doa yang kita berikan kepada orang lain itu kembali pada diri kita. Cuman ya kadang kita ngerasa bahwa untuk mendoakan orang lain itu males atau ngerasa rugi, apalagi kalau orang lain tersebut nggak ada hubungannya dengan hidup kita, atau mungkin orang lain tersebut menyakiti kita gitu, pernah berbuat tidak enak dalam hidup kita. Nah, biasanya godaannya adalah itu. Nah, artinya di sini adalah kita kayak menahan keegoisan kita. Dan kita percaya bahwa saat kita mendoakan orang lain, itu artinya kebahagiaan orang lain tersebut juga akan kembali kepada diri kita. Terus Kak, kapan waktunya kita mendoakan orang lain? Nah, untuk waktunya sendiri sebenarnya kapan aja bisa ya. Tapi kalau aku sendiri biasanya itu dilakuin di waktu pagi hari. Kenapa di waktu pagi hari? Karena pagi hari itu waktu yang istimewa teman-teman, golden time. Karena waktu pagi itu merupakan awal bagi kita untuk memulai aktivitas, entah mau kerja,
entah mau sekolah, kuliah. Nah, jadi sebelum kita memulai aktivitas kita kan biasanya beribadah ya. Ada ibadah subuh, ada ibadah duha. Nah, di waktu-waktu tersebut kita jangan hanya mendoakan tentang diri kita aja gitu, tapi juga mendoakan orang lain. Nah, biasanya aku milih waktu yang baik ya, waktu yang biasanya aku pakai untuk banyak-banyak mendoakan orang lain adalah di waktu subuh atau di waktu duha. Untuk orang lain yang kita doakan itu, teman-teman bisa urutannya kayak gini, mulai dari keluarga ya, keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, kemudian teman-teman kita, rekan kerja kita, teman sekolah kita, teman sekelas kita. Buat teman-teman yang dagang, bisa doain pembelinya, customernya, pelanggannya. Atau teman-teman yang guru, doain muridnya, doain wali muridnya. Jadi kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Juga boleh juga nih mendoakan orang-orang yang pernah ada dalam hidup kita, maksudnya pernah berbuat baik dalam hidup kita ya, dan juga mendoakan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita gitu. Jadi bisa dibilang semuanya lah kita doain yang baik-baik. Nah, untuk urutannya bisa diutamakan yang tadi gitu ya, mulai dari orang-orang terdekat dulu, baru kita expand ke orang yang lebih luas. Atau teman-teman mau yang lebih spesifik lagi nih, orang lainnya lebih spesifik. Nah, untuk orang yang lebih spesifik ini bisa nih contohnya kayak saudara kita yang lagi sakit, kemudian termasuk juga orang yang mungkin pernah menyakiti kita di waktu-waktu dekat-dekat ini, atau pernah bikin hati kita nggak enak, hidup kita nggak enak, doain aja gitu. Karena dengan kita mendoakan, sekali lagi kebaikan doa itu kembali ke diri kita, dan itu sebagai bentuk memaafkan gitu. Jadi kita memaafkan itu bukan untuk kayak lemah ya, tapi justru untuk berdamai pada diri kita sendiri. Terus juga bisa nih ya, kita mendoakan orang-orang yang mungkin tanpa sengaja atau kita sengaja pernah menyakiti mereka. Nah, itu juga termasuk orang-orang yang spesifik yang patut kita doain. Aku benar-benar ngerasain sendiri keajaiban dan kebahagiaan saat kita itu sering-sering mendoakan orang lain. Karena dulu aku juga sama gitu ya, ngerasa bahwa pokoknya yang penting aku dulu nih ya, pokoknya kepentingan aku dulu. Tapi sekarang belajar untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain, paling enggak lewat doa-doa yang kita panjatkan. Dan alhamdulillah aku sendiri udah ngerasain betul keajaiban sering-sering mendoakan orang lain. Keajaiban yang paling simple yang pernah aku rasain dalam kehidupan aku sehari-hari adalah urusan aku, entah itu pekerjaan, entah itu masalah-masalah yang jelimet gitu ya, yang bikin hati itu nggak tenang. Nah, itu selalu dipermudah gitu. Rasanya melalui hari itu, saat kita diawali dengan mendoakan orang lain, itu lebih ringan, lebih tenang, lebih enjoy. Petunjuk itu ada aja gitu. Nah, kalau kita udah ngerasain ketenangan, selalu dapat petunjuk, inspirasi, maka insya Allah kita bakal lebih mudah menghadapi hari-hari kita gitu. Nah, itu keajaiban simple yang aku rasain. Dan keajaiban besarnya, kalau dari aku sendiri adalah rasanya rezeki itu jauh lebih dilancarkan, jauh lebih dipermudah. Mungkin karena balik lagi ya, karena energi kita adalah energi damai, energi tenang, energi bahagia. Dan menurut hukum tarik-menarik, the law of attraction, kita akan menarik segala hal yang sama dengan diri kita. Artinya kalau kita udah bahagia, kebahagiaan yang lain itu akan lebih gampang ketarik. Salah satunya adalah rezeki gitu. Jadi saat kita mendoakan orang lain, kita berharap orang lain bahagia, kita dapat kebahagiaan dari diri kita sendiri dan juga dapat kebahagiaan dari orang lain tersebut gitu. Kebahagiaan dari orang lain tersebut juga balik ke diri kita. Jadi itu ya keajaiban yang pernah aku rasain. Hari-hari jadi lebih mudah, lebih tenang, dan juga alhamdulillah rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja share aku di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mendapatkan keajaiban, dan semoga apa yang dihajatkan, diimpikan, dikabulkan, dan yang lagi ada masalah semoga diberi petunjuk,
dan bisa selesai dari masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Teman-teman silahkan follow Instagram aku di @dnsutari, dan mungkin aja tertarik untuk ikut kelas online, silakan aja langsung lihat di highlight Instagram @dnsutari, di situ ada tentang kelas online. Oke, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.